Selamat sahabat anak-anak. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali bersama anak-anak di rumah, bersama kami Guru Sekolah Sahabat Anak-anak dengan saya Kak Fenty dan Kak Deborah dalam acara ibadah anak-anak Jemaat Yosodipuro. Nah, sebelumnya Kak Fenty mau tanya dulu nih, apa kabar anak-anak? Luar biasa. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Dalam hal apa saja anak-anak? 1. Senang berdoa. 2. Senang membaca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Nah anak-anak, mari sama-sama kita berdiri. Kita mau menyanyikan lagu tema kita, lagu tema Sekolah Sahabat Anak-anak. Mari kita berdiri. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui cerita anak-anak yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta, mari sama-sama kita tunduk kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang 6 hari bekerja hingga pada pembukaan Sabat-Mu yang suci ini ya Bapa. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan yang sudah Engkau berikan kepada masing-masing kami, semua anak-anak SSA Yosodipuro. Persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk mendengarkan cerita, ayat hafalan dan lagu pujian. Biarlah apa yang kami dengar itu boleh menjadikan kami anak-anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan cerita anak-anak yang pada Sabat hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Nani. Selamat sahabat anak-anakku, pada saat ini kita akan mendengarkan satu cerita mengenai seorang ibu membuat roti dan juga sedikit minyak. Nah, kita akan dengarkan cerita kita pada Sabat hari ini. Selamat sahabat anak-anakku, cerita rohani kita pada hari Sabat yang indah ini, kita akan mengikuti satu cerita yang berjudul Roti dan Minyak Ibu Janda. Raja Israel pada waktu itu adalah Ahab. Dia mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Isabel beribadah kepada Baal. Adalah seorang nabi bernama Elia. Pada suatu hari ia datang kepada Raja Ahab dan berkata,
Demi Tuhan yang hidup, Allah yang disembah orang Israel dan yang saya layani, saya memberitahukan kepada Tuhan bahwa selama 2 atau 3 tahun yang berikut tidak akan ada embun atau hujan sedikit pun. Wah, akan terjadi kekeringan. Setelah selesai, Tuhan memerintahkan Nabi Elia agar pergi dan tinggal di tepi sungai Kerit. Pada waktu Nabi Elia tinggal di tepi sungai Kerit, datanglah burung gagak membawa makanan. Karena tidak ada hujan, maka orang Israel tidak dapat minum dan tidak bisa makan karena tidak ada air, dan juga tidak bisa ada tanaman yang bisa tumbuh karena kering. Dan air sungai pun telah menjadi kering. Akhirnya Tuhan memerintahkan ibu janda di Sarfat untuk memberi Nabi Elia makan. Nabi Elia bertemu ibu janda dan meminta air minum dan meminta sepotong roti. Tapi ibu janda ini hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak untuk membuat roti terakhir. Ibu janda berpikir, jika roti ini diberikan kepada Nabi Elia, maka ibu janda dan anaknya tidak akan makan. Tetapi ibu janda mentaati firman Tuhan. Dia memberikan roti terakhir ini untuk Nabi Elia. Tetapi mujizat terjadi. Tepung di tempayan tidak bisa habis, dan minyak di buli-buli juga tidak berkurang. Maka ibu janda itu dapat membuat roti untuk anaknya setiap hari, dan mereka tidak kelaparan. Namun tiba-tiba anak ibu janda itu terkena sakit. Lalu anak itu tidak bisa bernafas dan meninggal. Nabi Elia berdoa kepada Tuhan agar anak itu hidup kembali, dan Tuhan mendengarkan doanya. Maka anak itu menjadi hidup kembali, dan Nabi Elia membawa turun dari kamar atas. Akhirnya ibu janda itu percaya kepada Nabi Elia dan juga percaya kepada firman Tuhan. Pesan rohani kita dari cerita roti dan minyak janda, bagaimana sahabat ini kita melihat satu lagi keajaiban Tuhan. Oleh kuasa Tuhan, minyak di buli-buli dan tepung yang tinggal sedikit itu tidak pernah habis. Sebuah mujizat yang sungguh luar biasa. Kebaikan hati seorang ibu janda yang suka untuk berbagi. Dia mengutamakan kebutuhan orang lain. Di saat kita mengutamakan kebutuhan orang lain, maka Tuhan juga akan memperhatikan kebutuhan kita. Dan Tuhan juga memperhatikan kebutuhan kita semua. Ayat hafalan kita pada Sabat ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kita berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani Sabat ini. Terima kasih untuk satu lagi mukjizat Tuhan untuk kami hari ini. Tolonglah kami Tuhan untuk suka berbagi dan mengutamakan kebutuhan orang lain, khususnya dalam masa-masa yang sulit sekarang ini. Amin. Inilah cerita kita pada hari Sabat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Sabat teman-teman. Kami akan menyanyi lagu Jesus loves me. Jesus Loves Me. Jesus
Jesus loves me. This I know. Good bless me so. Wants to me come. Nay, I weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6:1. 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bye-bye. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita dari Ibu Pendeta Nani mengenai janda di Sarfat. Kiranya kita dapat mengambil pelajaran bahwa lagi-lagi Tuhan yang memberikan mukjizat-mukjizat tidak di masa lalu, Tuhan juga yang akan memberikan mukjizat kepada kita semua jika kita yakin dan percaya akan Tuhan. Nah, kita juga sudah mendengarkan ayat hafalan dan juga lagu pujian dari teman kita Revelino. Terima kasih Revelino. Kiranya pujian dan ayat hafalannya bisa menjadi kemuliaan dan kepujian hanya bagi nama Tuhan. Kita akan saksikan, dengarkan minggu depan anak-anak kita, teman-teman kita yang lain yang akan membawakan lagu pujian dan juga ayat hafalan. Kita akan menutup acara anak-anak kita pada Sabat hari ini. Kita akan menyanyikan lagu, kita sama-sama bagi berdiri, kita menyanyikan lagu, baca Injil dan berdoa. Kita nyanyi bersama-sama ya, kita ikutin gerakannya, oke? Baca Injil dan berdoa, dan berdoa, dan berdoa. Baca Injil dan berdoa, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca Injil dan berdoa, kalau mau tumbuh. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Baiklah anak-anak, kita semua akan menutup acara kita pada Sabat hari ini. Kita akan lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, terima kasih atas cerita Alkitab pada hari ini. Engkau mengingatkan kami lagi untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau, taat kepada orang tua kami. Bantu kami ya Tuhan untuk menjadi penurut. Ya Tuhan, Engkau juga sudah memberikan berkat-Mu melalui lagu pujian dan juga ayat hafalan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Berkatilah teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Mengampuni ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa sahabat depan. Tuhan Yesus memberkati.